Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan pesiarah. Kendati para murid tidak melihat Yesus lagi, dan kita yang hidup di dalam dunia sekarang tidak melihat Yesus secara nyata, tetapi hendaknya komunikasi menjadi nyata di dalam membangun relasi kita dengan Tuhan di dalam doa. Komunikasi menjadi kunci untuk mewartakan sebuah kebenaran. Komunikasi menjadi alat untuk menyatakan kedamaian. Tetapi ketika kita tidak bijaksana di dalam berkomunikasi, komunikasi bisa menghancurkan sebuah kesatuan. Komunikasi bisa menghancurkan sebuah keluarga. Bahkan karena kesalahan di dalam komunikasi bisa menghancurkan sebuah negara. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan dari pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah, Engkau mengendaki agar kami selalu hidup rukun dan bersatu padu membangun gereja-Mu yang hidup. Kami mohon, semoga kami semakin berkembang dalam cinta kasih yang merupakan pengikat persatuan, baik di antara kami maupun dengan Dikau. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih di dalam Tuhan. Pada bacaan pertama kita diperdengarkan dan juga kita bisa membaca kisah bagaimana para rasul ketika ditinggalkan oleh Yesus. Ia tetap ingin melaksanakan karya keselamatan di dalam mewartakan kerajaan Allah. Bahkan ia mengusulkan sebagai pimpinan para rasul untuk menggenapi bilangan para rasul. Petrus sangat tahu mengajak kita semua untuk selalu berkomunikasi di dalam doa, melibatkan Tuhan di setiap perjalanan hidup kita, melibatkan Tuhan di saat kita mesti mengambil sebuah keputusan. Di dalam doa mereka mengambil keputusan dan terpilihlah Matias sebagai penggenap bilangan. Dari sini kita diajak untuk belajar berkomunikasi dengan yang maha tinggi dengan cara yang baik dan benar. Allah sudah menciptakan segala sesuatunya baik. Ada bahasa, ada sandi, ada bahasa isyarat, ada begitu banyak sarana, fasilitas, dan talenta yang digunakan untuk membangun komunikasi yang baik dan benar. Komunikasi tentu menjadi sebuah kunci untuk membangun gereja yang hidup dengan tetap bersatu. Komunikasi yang baik menjadi kunci untuk membangun keluarga yang baik, religius, dan bijaksana. Komunikasi juga membantu kita untuk lebih mengerti apa yang menjadi rancangan Allah atas persiaran hidup kita. Kita diajak untuk merenungkan juga di dalam surat pertama Rasul Yohanes, di mana ia menghendaki yang namanya relasi yang baik itu ada hubungan timbal balik yang saling menguntungkan, bukan merugikan, bukan menindas, bukan memonopoli di dalam berelasi. Allah mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi manusia berarti kita mengasihi Allah. Mengasihi sesama kita berarti kita menghargai kehadiran Allah yang adalah kasih itu sendiri. Sebagai orang beriman, hendaknya kita berani tampil beda. Kita menjadikan dasar kasih yang agape, yang ikhlas, bukan yang pamrih di dalam persiaran hidup kita. Kalau kita melakukan karena dia suami kita, karena dia istri kita, karena dia orang tua kita, karena dia adalah orang yang paling kita cintai, itu adalah cinta yang biasa saja, bukan yang luar biasa. Tetapi kalau kita melakukan dengan cinta yang agape, karena kita melayani,
untuk Tuhan, meskipun yang kita layani adalah sesama kita manusia. Komunikasi yang baik akan selalu mengajak orang untuk memuliakan Tuhan di dalam sebuah kebenaran. Yesus tahu bahwa dengan wafatnya, dengan kematiannya, dengan ia bangkit dan kembali kepada Bapa, menjadi tantangan terberat bagi para rasul untuk mau tetap melanjutkan karya penyelamatan Allah. Tetapi ada hal yang menarik untuk kita refleksikan. Mereka saling menguatkan di dalam komunikasi doa. Mungkin kita tidak bisa merangkul saudara-saudari kita yang jauh, tetapi kita bisa merangkul di dalam doa. Kita juga bisa menghadirkan kasih Allah di dalam cara komunikasi kita yang baik dan benar. Di dalam minggu komunikasi kita ditantang bagaimana kita bermedsos dengan baik. Bukan menciptakan sebuah kebencian, bukan juga menciptakan sebuah simpatisan untuk mendukung cara-cara kita yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan. Sebagai orang beriman, mesti berani menghadirkan kebenaran di dalam komunikasi. Kita orang beriman harus berani menjadi terang di tengah kebohongan komunikasi, di tengah penipuan komunikasi yang kadang memecah belah suatu persatuan. Beranikah kita menjadi terang yang membawa damai dan bukan sebuah perpecahan? Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ibu, bapak, saudari-saudara, rekan-rekan muda dan adik-adik sekalian yang terkasih, orang beriman akan bijak ketika mendengarkan, membaca, atau mendapatkan sebuah informasi. Kita harus berani mengklarifikasi apakah itu adalah sebuah kenyataan ataukah itu hanya sekedar kebohongan yang hendak memecah belah kita. Dunia kita sekarang, kita berada pada dunia pasca kebenaran. Yang benar seolah-olah salah, yang salah seolah-olah benar karena terus diulang. Tetapi beranikah kita berdiri tegak di dalam kebenaran? Selamat berminggu, Tuhan memberkati.